Selanjutnya, Bapak Ibu kurang bijaksana kalau saya terlalu banyak menyampaikan hal, sehingga saya ucapkan selamat melaksanakan MGMP Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Maus. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman GTT Provinsi yang kemarin sudah mendapatkan rezeki melalui seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 yang sudah menempati formasi, saya ucapkan selamat. Yang belum mendapatkan formasi, tetap semangat dan berdoa, semoga di tahap 3 yang lolos PG dan belum dapat formasi, di tahap 3-nya nanti bisa tersalurkan. Oke. Adanya hanya seperti itu, usaha dan berdoa. Saya kira itu, sebelum saya tutup, saya atas nama pribadi dan kedinasan, manakala dalam menyambut kerauhan penjenengan semuanya di SMA Negeri 1 Maos dalam hal suguh, gupuh, dan lungguhnya banyak kekurangan disebabkan karena keterbatasan kami mohon dimaafkan. Berikutnya, manakala penjenengan rawuh ke SMA Negeri 1 Maos menemukan sesuatu yang patut untuk penjenengan contoh atau patut penjenengan untuk disebarkan, silahkan. Tetapi manakala menemukan sesuatu yang perlu kami tahu, segera kami beritahu. Karena itu kritikan buat saya memimpin di SMA Negeri 1 Maos. Apapun itu, misalnya Bu, kok tidak ada sepertinya, sampaikan kepada tim kami Bahasa Inggris atau ke saya langsung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat ber-MGMP dan saya mohon izin banyak kegiatan yang harus saya selesaikan hari ini. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Maos. Bapak Ibu yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan doa sekaligus membuka serangkaian acara yang akan berlangsung nanti agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kusri Hadi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Cilacap. Semoga acara yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti acara ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti acara ini.
serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayyana bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamalna bil afiyah. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bina nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusur. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pengantar dan informasi program MGMP yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP. Yang kami hormati Bapak Ahmad Sultoni, SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. It's really nice to see you again, for this gathering, I'm really grateful for this opportunity, Saya sangat bersyukur dengan adanya kesempatan ini. Kita juga masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga selalu terhindar dari pandemi COVID itu, dan segera hilang, perkenankanlah untuk pagi hari ini saya mensosialisasikan, ini sifatnya sosialisasi Bapak Ibu. Di sini saya juga akan sharing, berbagi bersama Bapak Ibu semua beberapa hal yang saya terima di program pendidikan guru penggerak. Saya mengikuti program guru penggerak ini angkatan 4 Kabupaten Cilacap, Kebetulan dari SMA itu kayaknya ada hanya beberapa, Dari saya Kuroya 1, yang angkatan 4. Kemudian SMA 1 Cilacap ada 1 ya Bu? 1 atau? Kemudian SMA 3 juga ada 1. Terus Wanarja kalau nggak salah. Nah, memang SMA sangat sedikit. Kebanyakan itu SMP dan mungkin SD karena memang jumlah sekolah SD dan SMA kan memang lebih banyak. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa. Saya merasakan ada aura yang luar biasa, yang baru begitu, suasana yang baru dalam hal pendidikan. Di situ saya juga banyak melakukan refleksi Bapak Ibu, karena memang arahnya juga kita memang harus senantiasa sebagai guru itu harus selalu refleksi ternyata, Nah, tadi sekelumit Bapak Ketua MGMP telah menyampaikan ada istilah teaching factory begitu Kemudian di situ belajar tentang how teacher develops character begitu Dan ternyata beliau juga tadi sudah menyampaikan di awal bahwa karakter itu long term sifatnya Jadi lebih jangka panjang. Sedangkan knowledge itu hanya jangka pendek. Jadinya justru ini yang lebih utama. Dan ini selaras dengan yang saya pelajari di guru penggerak Bapak Ibu. Saya mulai saja. Di sini saya akan mencoba berbagi dengan Bapak Ibu semua terkait dengan modul 1 yang sudah saya pelajari, yang lebih fokus pada pembahasan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Jadi KHD di sini Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, dan modul paling akhir di modul 1 tapi bagian akhir. Jadi modul 1 itu kan ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Modul 1 saja itu sudah ada 4 Di modul 1.4-nya itu adalah perubahan paradigma dan budaya positif. Izin share screen di sini
izin menampilkan layar di sini. Kita awali dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Ini sifatnya refleksi. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk refleksi juga. Karena ruhnya memang seperti ini, ya, yang saya pelajari di Guru Penggerak. Jadi saya juga ingin ini semua juga kita lakukan bersama. Saya dan Bapak Ibu itu kebetulan senasib sepenanggungan sebagai guru bahasa Inggris, sama-sama bahasa Inggris. Jadi mari kita sebagai guru bahasa Inggris juga harus mampu berefleksi, Bapak Ibu. Capaian dari refleksi yang nanti akan kita lakukan ini, Bapak Ibu. Jadi fokusnya nanti saya ingin kita semua nanti memiliki pemahaman reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, sekaligus memiliki sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah masing-masing. Saya mulai ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu, pendidikan itu menuntun, sekali lagi. Ya, mari kita sedikit turunkan ego saat ini, kita coba refleksi, kita tenangkan pikiran. Makna pendidikan sebenarnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beberapa kata kunci di sini adalah menuntun, Bapak Ibu. Menuntun. Kemudian ada kekuatan kodrat. Ya. Kemudian anak didik kita, anak-anak. Dan tujuannya adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Mari kita renungkan bersama Bapak Ibu. Ya, kita renungkan ya, karena di sini saya akan bersosialisasi sekaligus mengajak refleksi. Mari kita tenangkan diri, kita turunkan ego kita tenangkan pikiran. Coba sekali lagi kita pahami kalimat ini, bahwa pendidikan adalah menuntun. Monggo Bapak Ibu mencoba memahami dan mengartikan kata-kata menuntun itu. Menurut Bapak Ibu apa begitu? Monggo Bapak Ibu. Monggo. Kita sharing. Ya, monggo ya. Pak Tri. Monggo Pak, kita. Terima kasih. Ini kan pendapat ya, jadi mungkin beda-beda nggak masalah. Kalau menuntun menurut saya, kalau secara harfiah itu memberikan, memandu ke suatu jalan yang memang belum tahu, sehingga orang atau anak tersebut akan mencapai tujuan karena ada pemandu yang bisa menuntun ke suatu tempat atau tujuan. Demikian, terima kasih. Pemandu, luar biasa. Dengan Pak Sinten. Aji, SMA Sampang. Pak Tri Aji, SMA Sampang. Monggo Bapak Ibu yang lain yang mau sharing. Apa arti menuntun? Monggo, silakan tunjuk jari. Monggo Bapak Ibu, biar tambah ilmunya. Monggo Pak. Nah, ini. Nah. Ya, perkenalkan saya Masrur dari SMIT Nurul Ihsan Jurulegi. Untuk menuntun, mungkin karena bahasa Inggris kita kasih padanan katanya company. Ya, membersamai bisa juga. Oke. Monggo.
Monggo. Dari yang lain, oke. Maybe another opinion. Menggema Pak pakai ini Pak. Ya, menuntun has psychology and physically meaning. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia secara fisik menuntun, contohnya begini Pak, pelalen lah, tua sih jadi. Nah ini menuntun itu pasti katut begini. Ini kalau menuntun gitu loh ya. Ini secara fisik, thank you Pak. Nah secara psikologi orang yang dituntun berarti dia akan manut begitu. Tidak hanya join dan follow, ya sudah tidak sekedar join dan follow, mungkin sudah subscribe gitu ya. Iya, jadi bukan spam lagi Bapak Ibu. Iya, bukan spam lagi Pak Sugiharto, sudah subscribe, join, follow, dan seterusnya Pak. Sekarang kalau hanya berapa detik baru spam itu Pak. Begitu. Salam subscriber Pak. Thank you Bu. Thanks a lot. Oke, mungkin satu lagi Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan. Oke, dua lagi boleh. Sana Bapak. Thank you Pak. Satu lagi sana Pak. Maaf kalau saya mungkin tidak hafal nama. Saya itu seandainya pertemuan GMP sebulan sekali mungkin hafal nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat kata menuntun. Ternyata menuntun itu bahasa Jawa itu. Nggih. Sumino Pak. Sumino Bu nggih. Menuntun itu bahasa Jawa yang saya tahu karena saya Jawa. Nah, menuntun itu bukan hanya kepada yang saya tahu, tidak hanya kepada orang yang memang butuh bantuan untuk diajak menuju suatu tempat, tetapi kebiasaan orang mengajak menggandeng non manusia seperti misalnya kambing. Oh, lagi nuntun kambing gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya dari contoh-contoh itu, menuntun itu maksudnya adalah menggandeng sesuatu atau seseorang yang akan diajak oleh kita untuk menuju suatu tempat yang diinginkan. Ya, saya kira itu saja. Enggak.
Matur nuwun, Pak Thanks, Susmino. thank Thank you. you. Mungkin cukup dulu ya Bu, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang keliru. Ini adalah menuntun versi Bapak Ibu semua. Saya tidak akan menjudge begitu ya jawaban Bapak Ibu semua. Inilah versi menuntun menurut Bapak Ibu semua. Ada perbedaan, betul. Kita semua berbeda, kita semua guru, namun kita berbeda. Namun ada hal yang memang kita harus soroti Bapak Ibu. Sekali lagi betul tadi yang disampaikan Pak Susmino, menuntun itu bahasa Jawa, betul ya. Terus tadi Pak Sultan juga memperagakan, demonstrate begitu ya, menuntun itu dengan menggandeng. Begitulah Bapak Ibu, manakala kita menuntun seorang anak, misalkan contoh anak kita, dan itu anak-anak didik kita di sekolah itu ya anak kita sama Bapak Ibu. Pada saat kita menuntun mereka, apa yang kadang kita lakukan pada saat menuntun. Pada saat misalkan kita jalan bergandengan tangan dengan anak yang kita tuntun, ya. Kemudian ada batu yang dia tidak lihat, tapi kita lihat lebih dulu apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian ada mungkin lubang kecil di depan yang dia mungkin juga tidak lihat, tapi kita sudah melihat dulu apa yang akan kita lakukan. Atau mungkin kadang malah juga bisa terjadi kita belum melihat dulu, tapi anak itu melihat dulu apa yang dia lakukan, apa yang kita lakukan. Bapak Ibu menuntun itu seperti itu. Seperti yang versi Bapak Ibu semua sampaikan, tidak ada yang keliru, semua luar biasa. Menuntun ini sudah lengkap sekali, seperti orang menggandeng, seperti kemudian menuju ke satu arah. Yang digandeng itu manut, tapi manut itu seperti apa juga versinya nanti. Kemudian di sini ada we assist students, we help ya, pokoknya give assistance, give help begitu. Kemudian guide, di sini ada proses guide, dan yang jelas ada mendampingi. Pada saat kita menuntun anak, kadangkala kita ada di depan anak, kadangkala kita ada di samping anak, bahkan ada kalanya menuntun anak kita di belakang anak. Betul tidak Ibu? Bapak, iya. Itulah menuntun. Sama dengan guru Bapak Ibu. Makanya dasar yang kedua dari pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara ini, itu seperti ini. Semboyan ini yang dijadikan dasar. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Ini sama dengan yang kita lakukan manakala kita menuntun anak kita mau menuju ke satu tempat. Manakala kita di depan, kita jadi teladan. Manakala kita di samping, kita mendampingi itu tadi. Jadi kita jadi mitra Bapak Ibu. Kemudian di belakang ya tutwuri handayani, kita mendorong. Jadi itu yang dilakukan. Prinsip ini, prinsip dasar pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara ini, itu harus terus kita tanamkan dalam pendidikan Bapak Ibu. Ya, baik, saya lanjutkan. Prinsip yang berikutnya dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara adalah bahwa kodrat anak itu merdeka Bapak Ibu. Makanya sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya meluncurkan Merdeka Belajar. Ini sebenarnya mengangkat kembali ruh pendidikan yang sudah diluncurkan oleh Ki Hajar Dewantara dulu ya. Jadi ini loh, ruh pendidikan itu seperti ini. Mungkin kemarin beberapa tahun yang lalu kita sempat dibebani, dijejali, anak juga dijejali dengan konten ya. Nah, ternyata kita lupa bahwa sebenarnya anak itu memiliki kodrat merdeka. Ya, merdeka itu maksudnya apa Bapak Ibu? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Memerdekakan Bapak Ibu, anak memiliki potensi dan jati diri masing-masing. Tidak ada satupun anak yang sama. Everyone is unique. Every student is unique. We are all unique. Kita saja semuanya berbeda. Tadi Bapak Ibu menyampaikan makna menuntun pun berbeda-beda versi. We are all unique. Ya, inilah ya. Dan kita harus menjaga kemerdekaan mereka agar mereka bisa menumbuhkan dan mengembangkan belajar mereka ya.
Ini. Kemudian lanjut langsung ke dasar yang ketiga, bahwa kodrat anak selain merdeka adalah bermain. Bapak Ibu kita yang seusia gini tua, oke, tua begitu ya. Itu Bapak Ibu suka bermain tidak? Apakah main game juga? Masih. Versi bermain juga beda-beda. Ada yang mainnya main game di gadget gitu. Ada yang main game di laptop. Ada juga yang mungkin main olahraga, tapi di situ kan bermain ya Bapak Ibu, bermain. Kita yang orang tua pun bermain. Ini kodrat orang berarti tidak hanya anak saja lah, apalagi anak. Kodrat anak adalah bermain. Nah, maka jadikanlah pembelajaran di kelas kita Bapak Ibu itu penuh dengan permainan. Itu konsepnya ya. Jadi permainan itu hanya jadi media untuk anak belajar ya. Justru dari bermain itu nanti belajar mereka akan masuk begitu Bapak Ibu. Nah, dari bermain juga nanti diharapkan akan tumbuh cipta karsa karya dan pekerti ya. Ini yang nanti pada akhirnya disebut sebagai budi pekerti. Permainan anak jadikanlah sebagai bagian dari pembelajaran Bapak Ibu. Berarti kita masih perlu banyak belajar bagaimana menyelenggarakan kelas yang menyenangkan. Bermain kan berarti konteksnya menyenangkan ya Bapak Ibu. Kita jangan terlalu banyak membebani anak dengan tugas-tugas Bapak Ibu. Toh nanti kita sendiri yang terbebani dengan tugas anak. Belum ngoreksi lah, belum bikin nilai lah. Nah, begitu. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut, dasar pendidikan yang berikutnya yang disampaikan oleh Ki Hajar adalah pendidikan itu perlu berpihak pada anak Bapak Ibu. Maksudnya apa? Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, ya, minta satu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ini berhamba ini mungkin yang kemarin ada banyak teman-teman yang tanda tanya dengan kata berhamba. Sebenarnya berhamba ini digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini maknanya filosofis ya, dalam sekali. Berhamba itu bukan menuhankan, bukan bersifat kita terus menyembah begitu, mengagung-agungkan begitu, bukan. Tetapi yang memuliakan, lebih kita tepat dengan kata memuliakan. Kita itu sebagai orang yang beragama, kita dianjurkan untuk memuliakan ibu. Begitu kan ya Bapak Ibu? Sama ternyata. Kita dengan anak didik kita, kita muliakan mereka. Nanti mereka akan bisa merdeka, belajar, dan benar-benar mengembangkan potensi kodrat alam mereka. Ini saya mungkin tidak bisa banyak begitu mendalam lagi ya, karena saya dibatasi waktu. Saya lanjut ke dasar pendidikan yang kelima menurut Ki Hajar Dewantara. Bahwa anak itu bukan kertas kosong. Jadi di sini tidak mengenal tabula rasa, ya. Anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar sifatnya. Pendidikanlah, gurulah yang nanti akan menebalkan garis samar itu, sehingga anak bisa memperbaiki laku sebagai manusia seutuhnya. Nah, saya lanjut, menebalkan laku ini konteksnya adalah kita mengajar anak, kita sesuaikan dengan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Saya lanjutkan, dasar pendidikan yang berikutnya adalah bahwa budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ini pengertian dari budi pekerti ya. Awalnya dari gerak, pikiran, perasaan yang nanti jadi kehendak, terus akan direalisasikan dengan tenaga. Ya, jadi jadilah laku atau perilaku anak. Guru itu ternyata diperumpamakan sama dengan petani Bapak Ibu. Ya. Dalam hakikatnya sama kewajiban seorang pendidik dengan petani. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Jagung itu ada yang berkualitas, ada yang tidak. Ya, Bapak Ibu. Jagung yang berkualitas ditanam di satu tanah yang berkualitas pula, hasilnya akan baik. Apalagi ditambah dirawat tanahnya, diolah dengan baik, dipupuk. Nah, kita sebagai pendidik itu yang memupuk, yang mengolah.
Tapi jagung yang kualitasnya tidak baik, ditanam di tempat yang tidak baik, semakin mungkin tidak bisa tumbuh. Tapi seandainya tempat yang menggunakan untuk menanam itu sedikit lebih baik, bisa jadi bertahan. Namun tetap tidak sama kualitasnya dengan jagung yang kualitasnya baik tadi. Jadi anak itu memiliki quality sendiri-sendiri. Everyone has his own quality, ya. Makanya tadi disampaikan everyone is unique. Every student, our student, ya. Selalu ada diferensiasi Bapak Ibu. Jadi kita mengajar harusnya memperhatikan diferensiasi siswa kita. Contoh Bapak Ibu, kita kadang memberikan tugas. Saya pembelajaran text explanation apa ya Bapak Ibu? Bukan explanation, exposition. Saya kasih satu teks untuk dibaca. Satu teks tentang waste management problem. Kemudian saya minta anak untuk silakan sikapi ini, buatlah sesuatu, responlah teks ini dengan mungkin solusi yang kamu tawarkan. Solusinya malah bisa bentuk teks, bisa bentuk video, bisa bentuk picture with caption begitu. Silakan. Itu karena anak-anak berbeda. Jadi kita harus mewadahi perbedaan itu. Kita tidak bisa menyamaratakan satu hal kepada semua anak. Kalau substansinya sudah dapat, itu kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi namanya Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Karena kualitas jagung masing-masing berbeda. Bagaimana kita perlakukan mereka juga mungkin bisa sedikit berbeda. Agar nanti hasilnya sama-sama baik. Begitu Bapak Ibu. Ini hanya secara visual ya, gambar menanam biji jagung. Nah, Bapak Ibu, yang kita lakukan sekarang di masa depan akan menjadi sejarah. Kalau yang kita lakukan sekarang adalah hal yang baik, nanti di anak ini kita akan ada dalam sejarah yang baik miliknya. Begitu Bapak Ibu. Ya, ini. Kemudian, ini saya lewati karena tadi koneksi internet ya. Ini kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu, kalau buat sketch begitu ya Bapak Ibu, apa ini semacam ringkasan ya. Nah, ringkasan yang tertulis seperti ini Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan makna menuntun menurut versi Bapak Ibu semua. Ini ditebalkan lagi dengan menuntun itu berarti guru memfasilitasi juga Bapak Ibu. Memfasilitasi laku anak ya untuk memperbaiki kodratnya, memfasilitasi mereka agar bisa mengembangkan potensinya, jati dirinya. Maka diperlukan sifat sikap kita yang harus selalu reflektif, kritis, kreatif, dan inovatif. Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk sering menerapkan pembelajaran yang lebih beragam ya Bapak Ibu. Jadi jangan ceramah saja di depan, itu tidak mengasihkan Bapak Ibu. Tidak mengasihkan. Seperti saya mungkin sekarang ngomong banyak juga mungkin, wah ini suatu saat Bapak Ibu akan bosan mendengarkan saya. Nah, tapi ini kebetulan saya sosialisasi, maka saya tadi sifatnya sharing aja dan kita bisa ngobrol bersama-sama. Kodrat alam itu nanti akan dihubungkan karena kita setingkat SMA ya Bapak Ibu, lebih ke self-assessment-nya ya, kemudian menemukan passion anak, kemudian disarankan Bapak Ibu, ini sekolah masing-masing di awal tahun pembelajaran itu mengadakan penggalian bakat minat siswa ya. Jadi ada penggalian potensi ya, agar siswa bisa melakukan proyeksi diri di masa depan. Termasuk kalau tingkat SMA kan mungkin ada yang mau melanjutkan kuliah. Bisa dikerucutkan lagi anak nanti pengen kuliah jurusan apa begitu. Ada yang mungkin tidak pengen melanjutkan kuliah tapi kerja, boleh Bapak Ibu nggak masalah. Tapi yang jelas kita menyiapkan anak agar bisa memproyeksikan diri mereka sendiri di masa depan. Makanya ini bocoran ya Bapak Ibu, kurikulum yang baru besok itu tidak ada jurusan Bapak Ibu. Tidak ada jurusan sama sekali. Mata pelajaran kelas 10 akan sama dengan mata pelajaran SMP Bapak Ibu. Tidak ada fisika, kimia, biologi di kelas 10 tapi IPA sama IPS.
kelas 11-nya mereka akan memilih mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan ini memang dikelompok-kelompokkan. Jadi mata-mata pelajaran pilihan MIPA, matematika, fisika, biologi, kimia, kemudian mata pelajaran pilihan IPS, mata pelajaran pilihan budaya dan bahasa, dan ada yang keempat, ini yang baru, mata pelajaran prakarya dan vokasi. Besok SMA ada itu Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar mewadahi potensi anak agar misalkan anak tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sekolah harus mampu, harus pandai-pandai untuk membekali anak bisa selamat dan bahagia menjadi diri mereka, menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat tadi. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian merdeka itu menjadi diri sendiri, percaya diri, menjadi pembelajar seumur hidup. Maka kita harus pandai-pandai memantik anak untuk bisa melakukan independent learning, belajar mandiri Bapak Ibu. Jadi tanpa diawasi kita pun anak akan tetap belajar. Bagaimana caranya? Saya yakin Bapak Ibu menguasai itulah. Karena setiap perlakuan ke anak satu dan yang lain kan juga beda. Kondisi sekolah Bapak Ibu kan tidak ada yang sama juga. Bermain untuk tingkat SMA itu diarahkan ke berkarya Bapak Ibu. Maka sarannya Bapak Ibu sering-seringlah atau sukailah untuk menerapkan project based learning. Project based learning itu pembelajaran berbasis proyek yang nanti akan ada karya anak. Bapak Ibu bisa mendalami lagi project based learning, nanti kita bisa share, bisa berbagi, berdiskusi di grup, karena nanti di kurikulum baru juga, kurikulum yang digelontorkan oleh Kemdikbud, itu nanti akan ada pembelajaran proyek. Jadi pembelajaran itu akan dibagi jadi dua, pembelajaran reguler dan pembelajaran proyek. Mau tidak mau Bapak Ibu yang menyelenggarakan kurikulum itu nanti harus mengadakan pembelajaran proyek. 30% tersendiri ya dari semua mapel itu ada pembelajaran proyek Bapak Ibu. Ayo kita mulai belajar menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Kita hilangkan ceramah-ceramah Bapak Ibu. Termasuk kalau kita mengajar structure, mungkin intinya fokusnya di structure. Bapak Ibu, konten di internet banyak sekali. Anak bisa nyari sendiri. Kita tinggal mungkin saat anak menyampaikan ini ada keliru, kita luruskan. Bapak Ibu, kita jangan based on konten. Sudah tidak zamannya lagi based on konten. Malah kita yang kewalahan, karena kita mungkin konten kita sedikit. Di dalam kita itu kontennya masih sedikit. Tapi anak bisa mencari konten yang lebih banyak. Itu Bapak Ibu. Project based learning, kita belajar bersama ya. Kemudian kunci utama nanti di akhir adalah selamat dan bahagia. Itu saja Bapak Ibu. Keadaan yang memiliki rasa bahagia, kepuasan batin, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta menjaga kualitas hidup yang baik. Wah, ini sudah filosofis sekali ya, mendalam ya Bapak Ibu. Kalau kita belajarnya hanya global saja, mungkin kita memahami kalimat saja agak sulit. Sudah dunyanya filosofis. Ini masih ada ya Bapak Ibu. Ini dari pemikiran filosofi Ki Hajar. Ya. Kemudian saya lanjut saja. Mungkin 10 menit lagi. Di modul 1.1 itu saya mempelajari itu tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya adalah tentang perubahan paradigma dan budaya positif. Bapak Ibu, ayo kita bergerak bersama, majukan pendidikan. Itu ya slogannya ya. Jadi saya juga mengajak Bapak Ibu untuk memajukan pendidikan ini, bergerak bareng-bareng. Besok kita buat diskusi Bapak Ibu, project based learning seperti apa. Bapak Ibu, terkait dengan perubahan paradigma dan budaya positif, saya mempelajari ada beberapa teori Bapak Ibu. Teori perubahan paradigma itu sendiri yang tadinya stimulus respon menjadi control teori ya, teori kontrol, kemudian konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian keyakinan kelas ini Bapak Ibu ini penting, keyakinan kelas, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Briefly saja ya Bapak Ibu, singkat, padat, jelas.
Bapak Ibu coba ini demonstrasi sebentar. Bapak Ibu anggap atau mau secari kertas Bapak Ibu, secari kertas. Coba langsung saja secari kertas tuliskan dengan sesuatu yang sangat penting menurut Bapak Ibu. Sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Secari kertas saja tulis, itu terus genggam erat di tangan Bapak Ibu coba. Secari kertas, tulis dengan satu hal, bisa orang, bisa benda, bisa sifat apapun lah pokoknya. Sesuatu yang amat penting bagi hidup Bapak Ibu. Satu kata aja yang sangat penting untuk hidup Bapak Ibu. Tulis sekarang, terus langsung dikepal begini Bapak Ibu. Pakai tisu ya nggak apa-apa, anggap saja udah ditulis nggak apa-apa. Langsung dikepel-kepel, maksudnya biar nggak kelihatan dilipat, terus ini membalik ya. Kalau ini tanpa mic, terlihat tidak? Tanpa mic saja ya. Silakan kasih gantian. Mungkin yang sebelah kiri seperti dahulu, Anda genggam erat dan seperti pertama. Lakukan apapun yang Anda mau dan mampu, bisa mulai apapun yang dilakukan. Silakan. Ini dulu yang
Kalau saya yang ketiga, Bu. Kalau saya yang ketiga.
dalam menyelesaikan masalah kita dengan posisi kontrol kita harus memperhatikan 5 juga kebutuhan dasar manusia, bahwa masalah itu yang dilakukan murid karena dia mungkin bersesuatu, ya kita harus menempatkan posisi kita dengan baik, itu bagaimana. Gunakanlah kebutuhan restitusi Bapak Ibu. Kebutuhan restitusi ini nanti saya akan disahkan, ya ini betul video, tapi karena internet juga tidak, nanti saya share aja di grup ya. Segitiga restitusi ini tokohnya namanya Dawei Johnson ya, restructuring system ya. Konsep dari segitiga restitusi ini menyelesaikan masalah. Yang pertama, bagian dasar Bapak Ibu. Kalau ada masalah yang ditimbulkan anak-anak, mungkin anak melanggar peraturan, mungkin anak tidak melanggar peraturan kelas kita mengajar dia melanggar peraturan, kita tampilkan identitas. Secara ini bahasa orang pintar ya. Tampilkan identitas itu kita akuilah bahwa setiap orang bisa pilih. Kita harus bisa menghadapi anak secara flat, secara dasar, kita kalau waktunya mepet nanti bisa dilanjutkan di grup WA. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Waktu akan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Pur ya. Luar biasa sekali yang sudah mengingatkan kita tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Kita harus ingat itu nilai-nilai luhur pendidikan.
Terima kasih banyak Bu Pur, benar-benar menjadi guru penggerak dan mudah-mudahan kita juga semakin tergerak hatinya untuk semakin meningkatkan ya untuk ikut bergabung dengan Bu Pur. Ya, matur nuwun. Saya kembalikan lagi kepada panitia, monggo. Oh, Bu Ipah, monggo.